Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan semoga sehat selalu. Majelis GKJTU Jemaat Semarang 1 akan memberikan cara untuk mempermudah warga jemaat dalam memberikan persembahan. Ada 3 cara yang dapat dilakukan. Cara yang pertama, warga jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan persembahan minggu, persembahan bulanan, dan persembahan syukur ke dalam amplop, memberi tulisan keterangan dan tanggal, kemudian menyimpannya untuk diserahkan ke gereja kelak pada saat kita telah diperbolehkan beribadah di gereja. Cara yang kedua, warga jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja, yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 898 514 7511 atas nama Trihera Setiawati. Rekening BNI dengan nomor rekening 11192197196 atas nama Mary Kristanti. Bukti transfer dapat dikirim melalui WhatsApp ke nomor bendahara gereja 081 566 94538 untuk bukti transfer ke BCA dan 081 228 51495 untuk bukti transfer ke BNI. Cara yang ketiga, warga jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan persembahan minggu, persembahan bulanan, dan persembahan syukur ke dalam amplop, memberi tulisan keterangan dan tanggal, kemudian membawanya ke gereja setiap hari kerja, jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore. Dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di konsistori gereja Melaten. Khusus untuk Pepantan Petompon, warga jemaat dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di rumah bakti Pepantan. Itulah cara yang dapat dilakukan warga jemaat dalam memberikan persembahan. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Marilah kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Kiranya semua saudara sehat dan diberkati berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap saudara-saudara sekeluarga yang saat ini sedang berkumpul untuk mengadakan ibadah minggu, semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Semuanya sehat, semuanya bergembira, bersukacita, dan senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Kiranya ibadah minggu yang akan kita adakan pada pagi hari ini semakin menguatkan iman kita, semakin mengokohkan diri kita untuk bersama Tuhan Yesus Kristus menghadapi segala kehidupan yang penuh dengan sukacita. Saudara-saudara, marilah ibadah kita mulai. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang senantiasa setia kepada perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, saya akan membaca ayat pembuka dari Injil Yohanes pasal 17. Ayat 1 sampai dengan 3. Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 3. Di sana dikatakan demikian. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menginginkan kehidupan kita senantiasa memancarkan sinar. Sinar kasih-Nya dan sinar kuasa-Nya.
marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 424, bait 1 dan 3. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berfirman, hendaklah kita bersinar bagi dunia ini. Kumohon Yesus menolong, menjaga hatiku. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur oleh karena di dalam situasi yang seperti ini, Tuhan masih mengumpulkan kami sekeluarga untuk kami dapat beribadah di hari Minggu, untuk menyembah Engkau, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa Sorgawi, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan keluarga kami. Layakkanlah kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang penuh setia, yang layak untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kuasai hati kami dengan Roh Kudus, buatlah kami mengerti akan setiap kata yang berasal dari kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa menang di dalam menghadapi setiap persoalan, hambatan, dan rintangan kehidupan. Terima kasih Bapa. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca dari surat 1 Petrus pasal 5. Ayat yang ke-6 sampai dengan 11. 1 Petrus pasal 5. Ayat yang ke-6 sampai dengan 11. Di sana dikatakan demikian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, agar kehidupan kita sepenuhnya dikuasai oleh firman-Nya. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 364. Bait yang pertama, ketiga, dan keempat, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu. Bila Roh-Mu meyakinkan bahwa
berserah kepada Yesus, kuberikan diriku. Berserah kepada Yesus, ku berikan diriku. Beri kasih-Mu dan kuasa-Mu yang berkati anak-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari beberapa khotbah di minggu-minggu yang lalu, kita telah mengetahui bahwa di hadapan Tuhan Yesus Kristus, kita ini adalah domba-dombanya. Sedangkan Tuhan Yesus Kristus adalah gembala yang baik, gembala yang senantiasa membimbing domba-dombanya. Saudara-saudara, mari kita renungkan sedikit tentang keadaan dari domba-domba. Seekor domba adalah jenis binatang yang tidak mempunyai kekuatan sekuat binatang-binatang yang lain. Sehingga karena domba ini tidak mempunyai kekuatan sebesar binatang-binatang yang lain, maka domba ini sangat rentan terhadap bahaya, sangat rentan terhadap celaka. Karena sangat minim sekali kemampuannya untuk mengadakan perlindungan atas diri mereka sendiri. Itulah sebabnya domba-domba itu sangat lemah. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi mengapa Tuhan Yesus justru memakai domba-domba untuk mengibaratkan posisi kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus yang adalah gembala. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang tahu bahwa di dalam menghadapi setiap persoalan yang ada di dunia ini, setiap permasalahan yang ada, setiap rintangan, setiap beban, maka yang dibutuhkan adalah sebuah kekuatan. Sebuah kekuatan akan menentukan seseorang itu menang terhadap segala permasalahan. Atau ketika kita ini lebih kuat daripada masalah kita, maka segala persoalan dan masalah itu dapat kita selesaikan. Tetapi persoalannya adalah kalau kita ini domba, lalu di mana datangnya kekuatan di dalam diri kita? Banyak sekali kita ketahui di dalam kehidupan di dunia ini, bahwa di dalam persoalan yang sama terdapat dua orang yang berbeda. Yang seorang kuat menanggung persoalan itu, yang seorang tidak sanggup menanggungnya. Dia begitu lemah dan akhirnya jatuh ke dalam keputusasaan, jatuh ke dalam kekecewaan, jatuh ke dalam ketakutan, jatuh ke dalam kengerian,
jatuh ke dalam kecemasan dan lain sebagainya. Dan akhirnya dengan semua hal-hal negatif yang merasuki dirinya itu, kekuatannya hilang. Sedangkan orang yang satunya dapat menghadapinya dengan begitu tegar, dengan begitu kuat. Saudara-saudara, rahasia kekuatan kita, domba-domba Kristus, adalah sebagaimana yang diungkapkan di dalam firman yang kita baca tadi. Ayat yang ke-6, di sana dikatakan demikian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Inilah hal yang pertama yang firman Tuhan katakan untuk membuat diri kita kuat. Kuncinya adalah rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya bahwa firman Tuhan hendak memberitahu kita bahwa di saat kita merasa kuat, maka disitulah kita lemah. Di saat kita merasa paling bisa, di saat kita merasa paling mampu, di saat itulah kita lemah. Mengapa demikian? Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di saat kita merasa bisa, di saat kita merasa mampu, di saat kita merasa pandai, mari kita bayangkan. Semua kemampuan, kebisaan, dan kepandaian kita ini dibandingkan dengan banyaknya segala permasalahan yang ada di setiap hari yang tiada habis-habisnya. Sedangkan kekuatan-kekuatan yang kita sebutkan tadi bersifat terbatas. Ketika kita merasa bisa, apakah kebisaan kita ini tanpa batas? Ketika kita merasa pandai, apakah kepandaian kita ini tanpa batas? Ketika kita merasa kuat, apakah kekuatan kita ini tanpa batas? Jawabannya adalah tidak. Semuanya itu terbatas. Jadi kalau kita merasa bisa, kita merasa pandai, kita merasa kuat, pada akhirnya kita akan sampai di ujung kekuatan kita, di ujung kemampuan kita, di ujung kepandaian kita. Dan kita sadar bahwa ada saatnya, ada persoalan dan hambatan kehidupan yang lebih tinggi daripada semuanya itu. Nah, saudara dikasihi Tuhan, dengan firman ini, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, artinya adalah justru kekuatan kita bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi berasal dari pengakuan, dari kepercayaan kita bahwa Tuhan itu lebih kuat dari segalanya. Ketika kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, artinya kita mempersilahkan kekuatan Tuhan untuk melindungi kita, untuk menjagai kita, karena kita percaya kekuatannya, karena kita mengakui kekuatannya, dan sekaligus kita mengakui kelemahan kita. Saudara-saudara, justru disinilah timbul kekuatan. Artinya di saat kita ada dalam hambatan dan rintangan dan merasa tidak mampu, maka batin kita berkata,
Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus masih dapat melakukan segala sesuatu di luar batas kemampuan yang aku bisa. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan hal yang pertama ini dengan penuh kerendahan hati. Seberapapun kekuatan kita, seberapapun kebisaan kita, seberapapun kepandaian dan kemampuan berpikir kita, marilah kita tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Supaya ketika semua kekuatan yang ada dalam diri kita tidak dapat lagi mengatasi keadaan, kita masih boleh berserah kepadanya. Sekarang yang kedua, saudara-saudara. Yang kedua, ayat yang ke-7. Di sana firman Tuhan mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara-saudara, apa artinya serahkanlah segala kekhawatiranmu? Saudara, apa itu kekhawatiran? Saudara-saudara, kekhawatiran sesungguhnya adalah perwujudan dari sikap ego kita. Mengapa bisa begitu? Karena ego kita kadang-kadang merasa sok tahu. Sehingga kita memprediksi, sehingga kita mengangan-angankan, sehingga kita merencanakan hari esok yang belum kita tahu dengan hal-hal yang buruk. Lalu hal-hal yang buruk yang kita prediksikan, yang kita rencanakan akan terjadi di masa yang akan datang, di hari esok itu, kemudian itu kita percayai sebagai sebuah kebenaran. Nah, karena hal yang kita percayai sebagai sebuah kebenaran itu adalah rancangan-rancangan diri kita sendiri yang buruk, maka diri kita sendirilah jatuh ke dalam kekhawatiran. Bukankah kekhawatiran itu ketakutan hal buruk yang akan terjadi? Bukankah ketika kita mengkhawatirkan hal buruk yang akan terjadi, itu berarti bahwa hal buruk yang akan terjadi itu benar-benar kita percayai bahwa seolah-olah itu benar-benar akan terjadi. Sehingga timbul kekhawatiran dalam diri kita. Nah, sekarang Tuhan berkata, serahkanlah. Setiap orang pasti punya kekhawatiran. Setiap orang ketika menghadapi sesuatu pasti dia akan berpikir yang buruk, entah itu sedetik, 2 detik. Jangan-jangan besok begini, jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan setelah ini aku begini. Saudara, oke, tidak apa-apa. Tetapi persoalannya adalah setelah itu. Kekhawatiran itu akan kita pegang sendiri di dalam batin kita lalu menumbuhkan kelemahan. Ataukah kekhawatiran itu kita serahkan kepada Tuhan. Apa artinya serahkan kepada Tuhan? Artinya hari esok, hari nanti, masa depan yang tadinya kita prediksi akan terjadi hal-hal buruk tadi, berpindah dari genggaman kita, berpindah ke dalam genggaman Tuhan. Sehingga Tuhan yang berkuasa untuk melakukan sesuatu, Tuhan yang mempunyai rencana indah dalam kehidupan kita, kita serahkan kekhawatiran kita agar yang terjadi bukan angan-angan buruk kita, tetapi rencana indahnya.
Yang ketiga, saudara-saudara, pada ayat yang ke-8, di sana dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, apa yang dimaksud dengan berjaga-jagalah? Lawanmu si iblis berjalan berkeliling mengaum-ngaum seperti singa. Wujudnya seperti apa? Iblis yang akan memusuhi kita, iblis yang akan melawan kita, wujudnya seperti apa? Wujudnya adalah serangan atas pikiran dan batin kita. Disitulah area iblis untuk menjatuhkan domba-domba Kristus. Caranya bagaimana? Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sadarkah kita bahwa pola pikir kita, pikiran kita setiap harinya dapat memutar jutaan gagasan-gagasan. Pikiran kita dapat memikirkan semua hal yang tidak terbatas, bahkan menyentuh hal-hal yang bersifat khayalan-khayalan dan tidak nyata. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, serangan iblis yang harus kita waspadai adalah serangan yang memasukkan ide ke dalam pikiran kita, memasukkan ide ke dalam batin kita, sesuatu yang tidak membangun, sesuatu yang tidak baik, segala sesuatu yang negatif, segala sesuatu yang justru akan menimbulkan ketakutan, menimbulkan kekhawatiran, dan menimbulkan salah pengertian di dalam pemikiran kita. Sehingga dengan pola pikir yang sudah tercemar ini, kita memandang persoalan di hadapan kita bukan dengan terangnya hati dan terangnya pikiran, tetapi dengan pola pikir yang salah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika orang sudah diliputi kecemasan dan ketakutan, maka persoalan ringan sekalipun akan dihadapinya dengan ketakutan dan kecemasan itu. Dengan berbagai gagasan-gagasan buruk, dengan berbagai prediksi-prediksi negatif yang memenuhi otaknya. Jangan-jangan aku begini, jangan-jangan aku seperti ini. Saudara-saudara, terhadap bahaya yang seperti ini Tuhan di dalam firman-Nya berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Apa yang harus kita jaga? Pola pikir kita. Pola pikir kita jaga. Sekali lengah dan tidak dijaga, maka informasi negatif akan masuk dan merusakkan kondisi batin kita. Dengan apa? Menjaganya. Dengan apa? Dapat membentengi diri terhadap hal itu. Ayat selanjutnya memberikan jawabannya kepada kita. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Apa artinya lawanlah dia dengan iman yang teguh? Artinya hal-hal buruk yang meracuni pikiran kita, hal-hal yang membohongi pikiran kita, yang seolah-olah berkata bahwa kita sedang ada dalam bahaya dan tidak ada satupun yang dapat menolong kita, sehingga dengan demikian kita jatuh dalam kekhawatiran dan ketakutan. Lawan dengan iman.
Karena hanya imanlah yang mempunyai informasi yang berasal dari kebenaran firman Tuhan tentang adanya perlindungan dan kekuatan Tuhan. Dengan berpegang kepada iman yang teguh, kita tahu bahwa hidup ini tidak hanya ditentukan oleh angan-angan yang buruk. Tidak ditentukan oleh hal-hal negatif yang kita pikirkan. Tetapi juga ditentukan oleh kuasa Allah. Gembala yang baik, yang senantiasa menjagai dan membimbing domba-dombanya. Itulah kekuatan kita. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-10 mengatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika demikian, maka sesungguhnya pikiran kita ini, perasaan kita ini ada dalam kekuasaan kita. Kita dapat membuka pintu bagi Tuhan untuk masuk dalam pikiran dan perasaan kita melalui kebenaran firman-Nya. Dan kita pun dapat menutup pikiran kita dari hal-hal yang justru akan memporak-porandakan suasana hati kita. Sehingga kita melihat kenyataan bukan dengan terangnya hati. Akhirnya saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari firman Tuhan yang telah kita renungkan pada pagi hari ini. Apa yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Siapapun kita, akuilah kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yakinilah kekuatan Tuhan lebih dari kita meyakini pemikiran kita sendiri. Percayailah Dia lebih dari percaya kita kepada batin kita sendiri. Disitulah kekuatan kita. Yang kedua, serahkanlah kekhawatiran kita. Artinya, kekhawatiran memang ada. Tetapi persoalannya adalah apakah kekhawatiran itu akan kita pelihara ataukah kita serahkan. Sehingga tidak ada lagi dalam diri kita tetapi berpindah ke tangannya. Yang ketiga saudara-saudara, waspadai. Jaga pikiran kita. Jaga perasaan kita dari serangan iblis. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, kita dapat memilih mana-mana hal-hal yang kita perbolehkan masuk ke dalam pikiran kita. Mana-mana yang tidak. Sehingga pikiran dan batin kita akan senantiasa terjaga. Yang berikutnya saudara-saudara, Tuhan sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita di dalam kemuliaannya berkuasa untuk melengkapi kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, dan mengokohkan kita. Sehingga dengan demikian kita tahu bahwa kehidupan ini kita jalani dengan kekuatan yang berasal dari Dia. Kiranya firman Tuhan saat ini mengembalikan kita
kepada posisi semula kehidupan kita. Biarlah kelemahan domba itu tetap senantiasa berada di dekat gembala. Dan gembala yang baik itu menjadi sumber kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kiranya firman ini tertanam di dalam hati kami. Kami ini lemah, kami ini tidak berdaya. Kami ini seringkali berkutat dengan pikiran-pikiran kami yang buruk, yang seolah-olah memberitahukan kepada kami tentang hal-hal yang akan terjadi, yang buruk bagi kami. Dan seringkali kami meyakini itu sehingga menjadi kekhawatiran yang melumpuhkan sendi-sendi kehidupan kami. Membuat kami salah di dalam memandang setiap persoalan yang ada di sekitar kami. Bapa, terima kasih Engkau mengembalikan kekuatan kami. Biarlah kami merendahkan diri di hadapan-Mu, mengakui kekuatan-Mu yang berkuasa untuk melindungi kami. Kami ingin menyerahkan segala kekhawatiran kami, Bapa. Kami tidak akan memegang lagi kekhawatiran itu. Setiap kali kami teringat apa yang kami khawatirkan, maka saat itu juga kami ingat bahwa kekhawatiran itu telah ada di tangan-Mu. Bapa Sorgawi, jagai kami terhadap tipu muslihat iblis yang hendak memporak-porandakan pemikiran kami dengan memasukkan gagasan yang buruk yang tidak seharusnya ada di dalam pemikiran dan batin kami. Bapa Sorgawi, terima kasih atas perlindungan-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Jagai keluarga kami, jagai anak cucu kami, jagai saudara-saudara kami, baik yang ada di rumah ini maupun yang ada di tempat lain. Kiranya kami semua ada dalam perlindungan-Mu, kami semua sehat, kami semua ada di dalam penyertaan-Mu, diberkati dengan segala limpah. Kami berdoa untuk setiap permasalahan yang sedang ada dan terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, kiranya Engkau menolong bangsa kami, sehingga apa yang sedang kami hadapi ini segera mendapatkan pertolongan-Mu. Kami boleh hidup kembali dengan sehat, hidup kembali dengan sejahtera dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Doa ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita diperkenankan oleh Tuhan untuk memohon kekuatan daripadanya. Karena Tuhan Yesus Kristus telah menyatakan diri kepada kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah setiap saat kita sadar bahwa kita memerlukan Juru Selamat. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 402, bait yang pertama dan yang ketiga. Ku perlukan
Juru Selamat. Juru Selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenteram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenteram. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hanya dengan ketenangan, hanya dengan sukacita dan kebahagiaan, maka daya tahan tubuh kita akan meningkat. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memampukan saudara semua untuk senantiasa beroleh alasan untuk dapat tenang, untuk dapat bersukacita, untuk dapat bergembira. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh besar kuasa Allah yang melingkupi kehidupan kita. Marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 387. Bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ku heran Allah mau memberi. Heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman. Ku heran
oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku.